walastu amanahum an yarfa'u hali 'inda waladi Sulaiman. Dan aku tidak merasa aman. Bisa jadi mereka akan menceritakan kedatanganku ke kota Karbala untuk menziarahi pusara Al-Husain, dan itu akan membuatku berhadapan-hadapan dengan para penguasa. Fayumathiluna, bisa jadi mereka akan mencincangku. Maka Al-Imam As-Sadiq alaihi salam berkata kepadanya, afama tadhkur ma suni'a bih, kalaupun engkau tidak menziarahi, apakah engkau mengingat apa yang diperbuat oleh kaum Durjana itu terhadap Al-Husain? Maka dia mengatakan, nah, ya, aku pasti mengingat apa yang dialami oleh Al-Imam Al-Husain alaihissalam di Karbala. Kemudian Imam Ja'far melanjutkan pertanyaan, fatadza', apakah engkau ketika mengingat apa yang dialami oleh Al-Husain di Karbala meronta-ronta, menangis? Dia mengatakan, wallah, benar demi Allah, setiap kali aku mengingat apa yang diperlakukan oleh umat kepada Al-Husain, aku menangis. Wa asta'biru lidzalika hatta yara ahli athara dzalika alaihi, dan aku pun meneteskan air mata sehingga keluargaku melihat gelagat itu dariku. Fa'amkani'u minat ta'am hatta yastabina dzalika fi wajhi, bahkan aku pun tidak lagi nafsu untuk makan, sehingga keluargaku pun mengetahui, menyaksikan bagaimana kondisi fisikku yang lemas karena meninggalkan makan. Kemudian Al-Imam Ja'far melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, rahimallahu dam'atak, semoga Allah merahmati tetesan air matamu. Ama innaka minal ladina yu'adduna min ahlil jaza'ilana, ketahuilah engkau termasuk orang-orang yang selalu meratapi kami. Walladina yafrahuna li farahina, orang-orang yang bergembira di saat kami Ahlul Bait bergembira. Wa yahzanuna li huznina, dan bersedih di saat kami bersedih. Wa yakhafuna li khaufina, dan engkau pun termasuk mereka orang-orang yang takut karena ketakutan kami. Wa ya'manuna idza aminna, dan engkau pun merasa aman ketika kami juga aman. Ini adalah satu riwayat yang ingin saya bacakan, menjelaskan betapa penting dan betapa besar perhatian para imam suci Ahlul Bait terhadap peristiwa Karbala, agar senantiasa dalam ingatan para pecinta Ahlul Bait. Dan tentunya harapan para imam bahwa itu akan menjadi ingatan seluruh kaum muslimin, karena hanya itu jalan yang akan bisa menjaga kesucian fitrah mereka, menjaga kesadaran mereka akan Islam. Hanya melalui kesadaran mereka akan perjuangan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain, Islam dapat tetap terpelihara dengan utuh dalam jiwa-jiwa kita. Dan tampaknya kita akan menjadi orang yang benar-benar tanpa kita sadari, bisa jadi kita telah menyimpang dari Islam yang sebenarnya yang diperjuangkan oleh Imam Abu Abdillah Al-Husain. Riwayat lain yang ingin saya baca dalam pertemuan malam hari ini adalah diriwayatkan oleh Ar-Rayyan ibn Shabib. Dalam riwayatnya Ar-Rayyan berkata, dakhaltu 'ala Ridha alaihi salam fi awwal yawmin minal Muharram. Aku datang mengunjungi Al-Imam Ar-Ridha di hari pertama bulan Muharram Al-Haram. Kemudian spontan Al-Imam Ar-Ridha bertanya kepada Ar-Rayyan ibn Shabib, ya ibn Shabib,
Asaimun anta, wahai putra Syabib, apakah di hari pertama Muharram ini engkau berpuasa? Syabib mengatakan, faqultu la, tidak wahai tuanku. Kemudian Al-Imam Ridha melanjutkan, inna hadzal yaum huwal yaumul ladzi da'a fihi Zakaria rabbahu azza wa jalla faqal habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hari ini adalah hari di mana Zakaria memanjatkan doanya kepada Allah, meminta putra. Ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyah yang thayyibah. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa dan permohonan hamba. Fastajaballahu lahu wa amara al-malaikah, dan spontan Allah pun mengabulkan doa Zakaria dan mengutus para malaikat untuk datang. Fanadat Zakaria, dan para malaikat itu memanggil Zakaria wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Zakaria berdiri tegak di mihrabnya melakukan salat, innallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah telah mengabar gembirakan kepadamu dengan seorang putra yang akan Allah karuniakan kepadamu. Putra itu bernama Yahya, yang punya kasus yang bermiripan dengan apa yang dialami oleh Imam Abu Abdillah Al-Husaini. Oleh karenanya beliau dalam berbagai kesempatan dalam perjalanan beliau dari kota Madinah ke Makkah, dan ketika beliau tinggal di kota Makkah, dan ketika dalam perjalanan dari kota Makkah menuju Karbala, beliau selalu menyebut-nyebut Nabi Allah Yahya, karena memang ada kemiripan kasus yang dialami oleh Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain dengan Nabi Allah Yahya. Innallaha yubashshiruka bi Yahya. Kemudian Al-Imam Ar-Ridha melanjutkan, faman shama hadzal yaum aw da'allaha azza wa jalla istajaballahu lahu kama istajaba li Zakaria alaihi salam. Barang siapa yang berpuasa di hari pertama bulan Muharram, kemudian dia berdoa, meminta dan memohon kepada Allah apa yang menjadi hajatnya, maka Allah akan mengabulkan doa tersebut sebagaimana Allah telah mengabulkan doa untuk Nabi Allah Zakaria. Kemudian Al-Imam Ar-Ridha melanjutkan, ya ibna Syabib, wahai putra Syabib, innal Muharram huwa asy-syahrul ladzi kana ahlul jahiliyyati fima madha yuharrimuna fihi adh-dhulma wal qitala li hurmati. Wahai putra Syabib, sesungguhnya bulan Muharram di masa jahiliyah yang lalu, mereka orang-orang sebelum kedatangan Islam itu pun menghormati bulan ini. Mereka tidak melakukan kezaliman di bulan ini. Mereka tidak melakukan pembunuhan dan peperangan di bulan ini demi kehormatan bulan tersebut. Fama arafat hadhil ummatu hurmata syahriha wala hurmata nabiyha. Namun sayangnya umat Islam tidak mengenal keagungan bulan ini, tidak menghormati bulan ini, dan tidak mengenal kehormatannya dan kehormatan nabinya. Laqad qatalu fi hadzal syahri dzurriyyatahu. Di bulan ini, sementara masyarakat jahiliyah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, mereka menghormati bulan tersebut. Mereka mengagungkan bulan Al-Muharram Al-Haram, sehingga apapun kezaliman yang biasa mereka lakukan di bulan-bulan lain, mereka semuanya berhenti dan menghentikan kezaliman-kezaliman itu demi menghormati dan mengagungkan bulan Al-Muharram. Namun anehnya umat ini setelah kedatangan nabinya, justru di bulan yang sangat hormat ini mereka melakukan pembantaian kepada keluarga nabi. Wasabau nisa'ahu, lebih dari itu mereka menawan wanita-wanita, putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seperti layaknya mereka menawan kaum musyrikat, seperti layaknya mereka menawan tawanan-tawanan orang-orang kafir yang digelendeng dengan borgol di tangan dan kaki mereka. Seperti mereka ketika menawan orang-orang Dailam dan lain sebagainya. Wantahabu thiqalahu. Lebih kecil lagi dari itu, mereka melakukan perampokan, perampasan kepada harta yang dimiliki oleh keluarga Nabi yang dibawa ke Karbala. Bukan sesuatu yang berharga, namun karena kekejian dan kerendahan mental dan jiwa mereka, mereka mengambil anting-anting, kalung, gelang, cincin dari putri-putri Nabi, hanya ingin melampiaskan ketidaksukaannya kepada mereka, kepada keluarga suci Nabi, hanya karena ingin menampakkan ketaatannya kepada sang amir yang memerintahkan dengan penuh ancaman. Fala ghafarallahu lahum dzalika abada. Semoga Allah tidak mengampuni semua itu dari mereka. Demikian Al-Imam Ar-Ridha alaihi salam. Kemudian beliau melanjutkan, ya ibn Syabi, wahai putra Syabi, in kunta bakiyan li syai'in fakiril Husain ibn Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Jika engkau meratapi, jika engkau menangisi sesuatu, maka hendaklah yang engkau tangisi adalah Al-Husain putra Ali bin Abi Talib alaihi salam. Fa innahu dhubiha kama yuzbahul kabsh. Karena sesungguhnya beliau disembelih bak seekor domba disembelih. Wa qutila ma'ahu min ahli baitihi 18 rajula. Dan dibantai pula bersama beliau 18 dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma lahum fil ardi syabihun. Ke-18 keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan pernah ditemukan siapapun di dunia ini yang mirip dengan mereka, baik paras wajahnya maupun akhlak dan jiwanya. Walaqad bakatis samawatus sab'u wal arduna liqatli. Langit 7 dan bumi berlapis 7 ini telah meratapi dan menangisi kesyahidan Al-Husain. Walaqad nazala ilal ardi minal malaikati 4,000 linasrih. Dan Allah telah mengirim 4.000 malaikat untuk membantu Al-Husain. Fawajaduhu qad qutil. Dan para malaikat telah menemukan Al-Husain telah terbunuh. Fahum 'inda qabrihi. Maka para malaikat itu tetap berada dan terus menjaga kuburan Al-Husain sya'fun aghbar, dalam keadaan yang menampakkan kesedihan. Wajah-wajah mereka kusut karena kesedihan yang mereka alami. Ila an taqumal qa'im, sehingga kelak Al-Imam Al-Muntadhar Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif dibangkitkan oleh Allah untuk memimpin dan meminta balas atas kematian kakek beliau Al-Husain. Fayakununa min ansarihi, maka para malaikat itu akan siap menjadi para pembela Al-Mahdi. Wa syi'aruhum, dan slogan para malaikat pembela Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif adalah ya lataratil Husaini. Itulah slogan yang akan dislogankan oleh para malaikat. Kemudian beliau melanjutkan dalam riwayat panjang yang ingin saya bacakan akhir dari riwayat itu.